Chapter 35. Tubuh berpisah surga bumi. Banyak bawahan Duke Jingguo dan Jenderal Fei Long juga tidak menyukai Li Yi. Chen Shen menimpali. Selama Tuan Muda Yun berdiri dan mengibarkan bendera, mereka pasti akan mendukungnya. Kemudian dia tiba-tiba bertanya, "Guru Luo, jika Tuan Muda Yun dan Li Yi bertengkar, pihak mana yang akan kamu ambil?" Han Bai memejamkan telinganya. Ingin tahu jawabannya juga. Status Yu Longsang berada di atas mereka semua. Jadi jika dia bersedia membantu Li Yunxiao, kemungkinannya akan lebih baik. Yunxiang berkata dengan ringan, "Aku adalah komandan penjaga negara dan itu membuat aku berada di pihak yang mulia." Baik Chen Shen maupun Han Bai tampak kecewa setelah mendengarnya. Tetapi kemudian dia tersenyum dan menambahkan, "Namun Li Yunxiao adalah muridku." Yunxiao sedang berjalan di jalan karena ketika dia tiba-tiba bersin beberapa kali. Merasa aneh, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku sangat sehat dan aku tidak masuk angin. Kenapa aku tiba-tiba bersin?" "Yun, Tuan Muda Yun!" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan kemudian Meng Wu berlari ke arahnya dari belakang. Saat melihatnya, wajahnya memerah dan matanya menjadi gugup. Yun Xiao tersenyum melalui matanya yang menyipit dan berkata, "Oh, aku hanya ingin tahu mengapa aku bersin tanpa alasan. Ternyata aku akan beruntung dalam cinta." Meng Wu menggigit bibirnya saat dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Bisakah kamu membantuku melihat adikku?" Mengetahui bahwa dia mengumpulkan uang untuk membeli obat untuk kakaknya, Yun Xiao mengeluarkan sekantong koin emas dari cincinnya dan melemparkannya ke arahnya. 1.000 koin emas! Meng Wu tersentak saat dia melihat tas penyimpanan di tangannya. Dengan tergesa-gesa, dia mengembalikannya kepada Yun Xiao dan berkata, "Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya." Yun Xiao mengambil tangan kirinya dan meletakkan tas itu di telapak tangannya. Lalu tersenyum dan berkata, "Ini adalah hadiah yang pantas kamu dapatkan karena membantuku menyelamatkan sang putri." Meng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya membantu putri mengganti pakaiannya." "Meskipun kamu hanya membantunya berganti pakaian, itu sebenarnya masalah hidup dan mati." Yun Xiao tertawa. "Jika kamu tidak datang dan aku terpaksa mengganti pakaiannya, apakah kamu pikir aku bisa melakukan perawatan ketika ada kecantikan telanjang di depan aku? Situasi sang putri akan lebih berbahaya saat itu. Oleh karena itu, dalam keseluruhan proses perawatan, apa yang kamu lakukan adalah bagian yang paling kritis." Meng Wu agak kaget. Dia tidak pernah berpikir ini bisa menjadi logika. Dia tahu Yun Xiao berusaha membantunya. Akibatnya, dia merasakan kehangatan mengalir melalui dirinya yang membuatnya ingin menangis. Sambil memegang tas penyimpanannya dengan erat di tangan kanannya, dia menundukkan kepalanya dan terisak. "Terima kasih. Aku telah membantu Lan Fei menjebak kamu. Tetapi kamu masih membantu aku seperti ini. Aku minta maaf." "Tidak apa-apa, dan aku tidak menderita kerugian apapun terakhir kali. Jika aku memiliki kesempatan, aku ingin mencoba beberapa kali lagi." Meng Wu langsung tahu apa yang dia maksud ketika dia mendengarnya. Dia tersipu seperti apel matang hampir terasap. Ya guys, kalau yang pernah baca chapter 13 tahu lah ya. Yun Xiao tertawa. "Ada apa dengan saudaramu? Apakah kamu ingin aku pergi dan melihat dengan kamu?" Meng Wu sangat gembira meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Yun Xiao. Dia pasti luar biasa karena dia mampu menyembuhkan penyakit yang bahkan kepala alkemis istana kekaisaran tidak bisa. Memikirkan itu, dia buru-buru memimpin Yun Xiao ke arah rumahnya. Dia tinggal di sebuah rumah dekat ibu kota. 4 jam perjalanan dari akademi. Wah, cukup jauh ya. Meskipun keduanya tidak lemah, mereka butuh setengah hari untuk tiba di istana. Tidak heran kamu telah membuka 7 cakra di usia yang begitu muda. Dan hanya 1 langkah lagi untuk menjadi seorang pejuang dari alam asal. Ternyata upaya yang kamu lakukan untuk melakukan perjalanan antara akademi dan rumah kamu sepadan dengan kultivasi yang terpencil, goda Yun Xiao. Pipi Meng Wu memerah. "Rumah di ibu kota terlalu mahal untuk kita beli."
Melalui mengobrol dengannya di sepanjang jalan, Yun Xiao mengetahui bahwa ayahnya pernah menjadi kapten pemberani yang melayani negara. Wow, dia telah tinggal di kota bersama saudara laki-lakinya dan dia. Tetapi telah meninggal dalam misi 3 tahun lalu. Oh, sayang sekali ya. Sejak itu, sumber mata pencaharian mereka terputus dan harus hidup dengan uang pensiunan bulanan yang sedikit. Waduh. Akibatnya mereka terpaksa pindah ke luar kota dan tinggal di pinggiran kota. Waduh, kok gitu ya, kasihan bener ya. Untungnya dia dan kakaknya cerdas dan berbakat. Dia diterima di Akademi Jalan tahun lalu pada usia 15 tahun. Sementara adik laki-lakinya Meng Bai telah membuka 5 cakra pada usia 14 tahun. Menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang lebih baik darinya. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun mulai tahun ini, Meng Bai tiba-tiba menjadi linglung sepanjang hari dan koma untuk waktu yang lama. Sementara tubuhnya bergeser antara dingin dan hangat untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Untuk mengumpulkan uang untuk menyembuhkan kakaknya, Meng Bu mengambil banyak pekerjaan paruh waktu. Itulah sebabnya dia setuju untuk membantu Lan Fei menjebak Yun Xiao. Oh begitu, Cok. Dia butuh uang, Cok. Rumahnya adalah rumah biasa, meski perabotannya sederhana, interiornya bersih dan rapi. Begitu Meng Wu memasuki rumah, air mata langsung mengalir di pipinya saat melihat kakaknya terbaring di tempat tidur. Oh my goodness. Dia terisak dan berkata, dia sudah seperti ini selama 4 atau 5 bulan. Aku memiliki banyak alkemis magang yang datang menemuinya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Aku hanya bisa menggunakan air ajaib resusitas untuk membuatnya tetap hidup. Namun efek dari ramuan itu semakin lemah. Aku benar-benar takut. Aku takut setiap hari. Kondisi mentalnya tampaknya telah rusak pada saat ini dan dia melemparkan dirinya ke bahu Yun Xiao sambil menangis. Tekanan yang dialami seorang gadis berusia 15 tahun untuk waktu yang lama mengalir seperti bendungan yang jebol. Sambil mencium aroma sama seorang gadis muda, Yun Xiao menepuk rambut Meng Wu dengan lembut dan menghiburnya. Tidak apa-apa, aku di sini sekarang. Selama Meng Bai tidak mati, dia tidak akan mati bahkan jika dia mau. Wih, keren bener ini Yun Xiao. Setelah menangis beberapa saat, Meng Wu menyadari bahwa dia telah merupakan dirinya sendiri. Jadi dia menutupi hidungnya dengan tangan dan terisak pelan. Bahu Yun Xiao basah oleh air matanya. Ini adalah Yun Xiao melirik pria muda yang berbaring di tempat tidur karena terkejut. Wajahnya penuh warna dan vitalitasnya lemah. Dia dengan lembut mencubit beberapa titik akupuntur di tubuh yang terakhir dengan jari. Semua tempat di mana ujung jarinya disentuh berubah warna menjadi gelap dengan gumpalan gas hitam samar melayang keluar seolah-olah dia telah diracuni. Oh my god, ternyata diracuni, guys. Ada apa Tuan Muda Yun? Melihat ini, Meng Wu menjadi sangat cemas. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Yun Xiao tertegun sejenak sebelum dia mengucapkan beberapa kata. Tubuh berpisah bumi surgawi. Tubuh berpisah bumi surgawi. Kepala Meng Wu terguncang meskipun dia tidak tahu apa penyakitnya itu cukup menakutkan hanya untuk mendengarkan namanya. Dia bertanya sambil menangis. Bisakah dia disembuhkan? Sembuh? Yun Xiao menggelengkan kepalanya. Oh my god, kok begini dia? Pesimis amat, ya kan? Meng Wu menangis lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama dia tidak mati, dia tidak akan mati bahkan jika dia mau? Sekarang kamu ada di sini. Tolong, kamu harus menyelamatkan saudaraku. Selama kamu bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun untukmu. Wah, ini yang bikin nih Yun Xiao pasti bisa nih. Jejak keringat dingin keluar dari dahi Yun Xiao. Oh, ternyata masih keringat dingin ya guys ya. Jangan goda aku untuk melakukan kejahatan. Aku akan berpikir sebaliknya ketika kamu mengatakan seperti itu. Dia memelototinya dan berkata, jangan menangis. Tubuh berbisa surga bumi bukanlah penyakit. Jadi bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Ini seperti kamu seorang gadis dan aku ingin menyembuhkan kamu menjadi seorang pria. Apakah kamu setuju? Ternyata penyakit ini susah guys ya. Meng Wu terisak. Jadi ini bukan penyakit, lalu mengapa dia seperti ini? Ada banyak orang di dunia ini yang berbeda sejak mereka dilahirkan. Oh, ternyata penyakit
penyakit ya turunan guys, kayaknya sih guys. Yun Xiao menjelaskan dengan hati-hati. Misalnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bakat setiap orang juga berbeda. Ada beberapa keberadaan yang sangat langka yang disebut konstitusi khusus. Apalagi nih guys ya. Orang dengan konstitusi khusus ini akan memiliki perbedaan yang jelas dari orang biasa. Tubuh berbisa bumi surga ini adalah salah satu dari konstitusi khusus semacam itu. Apa yang harus kita lakukan? Karena kamu bisa mengetahui apa yang salah dengannya, pasti ada cara untuk menyembuhkannya kan? Meng Wu bertanya dengan gugup. Yun Xiao menampar dahinya sendiri. Aku sudah membuang-buang napas. Aku sudah bilang ini bukan penyakit. Oh, bukan penyakit ya guys. Jadi tidak perlu diobati, meskipun aku belum pernah melihat tubuh berbisa surga bumi dalam kehidupan nyata, aku telah membacanya di beberapa catatan. Alasan kakakmu menjadi seperti ini adalah karena dia terlalu lemah dan racun dalam tubuhnya terlalu kuat untuk dia kendalikan. Dia hanya perlu menahan toksisitas dan kemudian terus meningkatkan kekuatannya melalui kultivasi dan semuanya akan terpecahkan. Terkejut, Meng Wu bertanya, bagaimana dengan racun di tubuhnya? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menyingkirkannya. Dia memiliki tubuh berbisa surga bumi dan akan aneh jika tidak ada racun di dalam tubuhnya. Selama kecepatan kultivasinya dapat mengimbangi tingkat pertumbuhan toksisitas, semuanya akan baik-baik saja. Toksisitas di tubuhnya masih sangat lemah sekarang, tetapi akan menjadi lebih kuat di masa depan, menjadikannya raja generasi yang berbisa. Biarkan aku membangunkannya dulu. Ternyata ini keren nih guys ya. Dia mengeluarkan lebih dari selusin jarum emas dan dengan hati-hati menempelkannya di kulit Meng Bai. Segera setelah mereka dimasukkan ke dalam akupointsnya, mereka mulai menjadi hitam dan terkorosi secara serius. Sangat kuat, Yun Xiao mengerutkan kening. Dia menampar Meng Bai di bagian atas kepala dan semua jarum emas yang berkarat segera melompat keluar dari titik akupuntur, mengeluarkan gumpalan gas hitam yang mulai mendesis dan terbakar karena disentuh oleh udara. Bantu aku mengangkatnya, Yun Xiao berkata sambil duduk bersila di depan Meng Bai. Jantung Meng Wu melonjak ke tenggorokannya. Dia dengan cepat membantu Meng Bai dan berkata dengan cemas, bahkan merangsang titik akupunturnya dengan jarum emas tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan merangsang titik akupunturnya dengan jarum emas, Yun Xiao telah menyembuhkan 5 yin yang mengakhiri meridian dan bahkan gagal dilakukan oleh Sang King Fan dan Master Su Han. Namun itu tidak berhasil pada kakaknya yang membuatnya sangat ketakutan. Tidak apa-apa. Aku hanya akan menyedot racun dari tubuhnya ke dalam aku. Wus! Kata Yun Xiao santai, mamen. Dengan kedua tangan terkunci di segel, tangan dia dengan ringan meletakkannya di bahu Meng Bai. Dengan itu, aliran gas hitam segera mulai menyebar ke tubuhnya. Kamu, Pupin Meng Wu mengerut saat dia berteriak ngeri. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyedot racun ke dalam tubuhmu? Yun Xiao menegus acuh tak acuh. Aku akan sedikit takut jika dia adalah tubuh berbisa surga bumi yang sempurna. Tetapi saudaramu hanya membuka 5 cakra. Racun di dalam dirinya tidak akan terlalu kuat. Apa yang aku hisap akan dicerna sebagai tonik. Wih, keren ya. Sebagai tonik. Mata Meng Wu melebar saat dia menyaksikan aliran gas hitam mengalir ke lengan Yun Xiao dan membuatnya benar-benar hitam, sementara warna berangsur-angsur kembali ke wajah Meng Bai dan vitalitasnya perlahan pulih. Dia sangat tersentuh sehingga air mata mulai jatuh di pipinya. Sejak ayahnya meninggal, tidak ada yang pernah repot-repot membantunya begitu banyak. Bahkan jika seseorang membantunya, itu karena mereka menambahkan kecantikannya. Dan pada akhirnya akan menunjukkan warna aslinya. Yun Xiao telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya, yang memenuhi hatinya yang keras dengan kehangatan dan membuatnya menangis. Mata Yun Xiao tertutup. Dan ada kekuatan menghisap yang lemah di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak seperti pusaran air besar. Sejumlah besar gas beracun hitam mengalir langsung ke tubuhnya di sepanjang meridian di lengannya dan mulai merusak meridian daging dan darahnya yang luar biasa. Gitu dulu guys, thank you.